Pada malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika Xiao Mei berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur, dia tiba-tiba menyadari, patung-patung di atas perapian semua menghadap ke arahnya. Namun, dia jelas ingat bahwa sebelumnya tidak seperti ini. Mungkin dia salah ingat. Xiao Mei perlahan-lahan tertidur. Saat itu, seberkas angin membuka jendela. Kemudian, sebuah wajah muncul dari balik tirai. Perlahan-lahan merayap di sepanjang spray menuju ke sisi Xiao Mei. Elena, temukan kami. Ketika Xiao Mei terbangun oleh suara anak-anak, wajah manusia itu sudah menghilang. Ini membuatnya berpikir bahwa itu hanya mimpi. Keesokan harinya, dia sedang mengisi kuesioner di ruang tamu. Suara kembali terdengar dari perapian. Xiao Mei melihat ke arah itu. Dia melihat sesuatu melintas dengan cepat di dalamnya. Ketakutan, dia segera memanggil semua orang. Namun, dokter dan si rambut kuning masuk ke perapian untuk memeriksa. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya menemukan sebuah pintu rahasia di bawah kaki. Ketika dibuka, di dalamnya penuh dengan abu yang sudah terbakar. Tak disangka, saat kedua orang itu baru saja menutup pintu rahasia. Detik berikutnya, ternyata yang datang adalah sebuah saluran ventilasi tua. Bahkan di atasnya terukir wajah monster. Membuat semua orang terkejut. Dokter menghibur Xiao Mei agar tidak terlalu tegang. Tak disangka, malam itu, dia kembali terbangun oleh suara teriakan anak-anak. Kali ini, sederet jejak kaki berdarah muncul di tanah. Mengikuti jejak kaki, Xiao Mei mencarinya. Ternyata itu membawanya menemukan sebuah ruangan rahasia. Setelah turun dan melihat, barulah dia tahu, ini adalah ruang kerja rahasia Tuan Kou. Saat Xiao Mei masih bingung, sebuah bayangan anak muncul di cermin, mengatakan kepada Xiao Mei untuk melihat buku catatan. Setelah memeriksa dengan teliti, Xiao Mei menemukan sebuah rahasia yang telah tersembunyi bertahun-tahun. Dulu, pabrik tekstil Tuan Kou mempekerjakan banyak pekerja anak. Ini adalah hal yang biasa terjadi 100 tahun yang lalu. Namun yang aneh adalah, semua pekerja anak berusia 10 hingga 12 tahun meninggal secara misterius. Jumlahnya mencapai ratusan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Xiao Mei segera mencari Nana, mengungkapkan penemuan pentingnya, dan berspekulasi bahwa anak-anak itu ingin mencari bantuan. Namun setelah kejadian konyol di siang hari, Nana merasa dia sedang berhayal lagi. Tanpa banyak bicara, dia menyuruhnya kembali ke kamar untuk istirahat. Namun, saat Xiao Mei bersiap untuk tidur, hal aneh terjadi lagi. Rambutnya terpisah oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak percaya dan menyisirnya lagi. Namun kali ini, rambutnya tiba-tiba mulai melilit sendiri, bahkan membentuk sanggul klasik. Ini membuat Xiao Mei sangat ketakutan. Tanpa sengaja, dia melihat ke dinding. Baru saja menyadari ada gambar Nyonya Kou di atas, yang ternyata sangat mirip dengannya. Apakah orang itu memiliki hubungan tertentu dengan dirinya? Untuk menemukan kebenaran, Xiao Mei kembali ke ruang rahasia Tuan Kou. Kali ini dia menemukan sebuah album foto. Ada foto Nyonya Kou di sana. Kalung yang dikenakan di lehernya ternyata sama persis dengan yang ditinggalkan ibunya untuk Xiao Mei. Dan saat foto-foto itu dibolak-balik dengan cepat, dia melihat tangan Nyonya Kou menunjuk ke perapian yang gelap, seolah-olah mengungkapkan rahasia di dalamnya. Dengan penuh pertanyaan, Xiao Mei membuka pintu rahasia di lantai perapian. Setelah mengorek dengan teliti selama beberapa saat, dia benar-benar menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalamnya ternyata tersembunyi banyak kerangka anak-anak.